Shalom Jemaat FGF Citylink, saya Elis. Hari ini saya akan membagikan kesaksian mengenai perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan. Saya punya anak pertama namanya Herel yang sekarang sudah berumur 5 tahun. Ketika Herel umur 1 tahun, saya dan suami pengen banget punya anak kedua. Memang sudah berencana untuk jarak antara anak pertama dan anak kedua tidak terlalu jauh. Tapi Tuhan berkehendak lain karena setelah sekian tahun kami berdoa dan berusaha, kami nggak dapat anak juga. Lalu setiap bulan itu merupakan suatu pergumulan buat saya sendiri karena kok nggak dapet. Tapi gimana pun juga saya masih tetap setia menanti janji yang Tuhan sudah kasih buat saya kalau saya pasti punya anak lagi. Lalu akhirnya saya dan suami mencoba untuk ke dokter karena orang bilang nggak ada salahnya untuk ke dokter. Oke, kita coba untuk ke dokter. Karena yang dilihat kalau saya lumayan bermasalah, yaitu sel telur saya kecil-kecil jadi sulit untuk dibuahi. Jadi setiap minggu, bahkan dalam seminggu berapa kali bolak-balik dokter yang sebenarnya buat saya lumayan menguras tenaga, lumayan menguras biaya juga, harus bolak-balik ke dokter tapi nggak ada hasilnya. Sampai akhirnya dokternya bilang jalan terakhir adalah harus disuntik supaya membesarkan sel telur itu. Lalu waktu pas saya sama suami pikir, oke, kita mau suntik sel telur nih. Cuman dalam hati kita pikir kayaknya kita harus cek di suami saya juga. Siapa tahu masalahnya bukan hanya di saya tapi di suami saya. Ternyata benar kalau waktu pas sudah dicek suami saya pun bermasalah. Dan kata dokter kalau memang mau program lagi butuh waktu 2-3 bulan. Karena waktu itu kita pikir, waduh udah lama banget, udah buang-buang duit, masih harus tunggu 2-3 bulan. Udah deh, stop lagi dulu aja deh. Bahkan waktu itu kita pulang dari dokter sampai vitamin untuk suami saya pun kita sampai lupa untuk tebus karena kita mungkin udah malesnya gitu ya. Terus akhirnya kita stop program dari dokter. Dan puncaknya adalah ketika asisten rumah tangga saya yang sebenarnya udah lumayan berumur, udah punya cucu, dia bilang kalau dia punya anak, dia mengandung anak, hamil gitu. Terus saya walaupun dengan terus saya bilang ya udah Mbak, nggak usah capek-capek, jangan kerja dulu. Tapi manusia saya nggak bisa bohong, saya sedih juga. Waktu saya tahu berita itu di kamar mandi saya sedih, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa? Mbak saya ini udah lumayan berumur bahkan udah punya cucu, tapi kenapa malah dapat anak? Kok saya yang nggak dapat? Terus udah gitu. Karena akhirnya singkat cerita karena mbak saya harus off untuk kerja, saya harus sapu pel semua sendiri di rumah. Waktu pas saya lagi ngepel, saya tiba-tiba keingetan satu lagu. Keingetan lagu kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jadi di situ saya kepikiran, oh mungkin memang Tuhan mau saya fokus untuk melayani dulu sekarang. Karena waktu itu saya baru dipercayakan untuk memegang FGF Kids di FGF Citylink. Jadi saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya fokus melayani, saya akan fokus melayani. Dapat anak kedua itu merupakan suatu bonus buat saya. Tapi kalaupun tidak dapat, tetap saya akan menyembah Tuhan. Dan saya tetap fokus melayani. Walaupun di dalam hati saya tetap pegang janji kalau saya pasti dapat anak kedua, walaupun nggak tahu kapan, tapi saya tetap pegang janji Tuhan kalau saya pasti dapat anak lagi, Dan akhirnya udah kayak gitu, saya sama suami saya udah santai-santai aja, kita tidak yang berusaha yang terlalu ngotot gimana. Dan one day malam-malam habis makan sama keluarga, baru aja malamnya kita cerita sama mama papa, kita bilang iya nih ma belum dapet, susah nih kenapa, tapi kok waktu pas lagi makan keluarga itu badan saya nggak enak. Saya ingat berapa hari sebelumnya setiap saya kerja pasti rasanya saya mau muntah terus, kayak mabok terus memang saya lagi agak flu waktu itu. Saya pikir mungkin cuma gara-gara saya flu aja. Tapi waktu pas habis makan malam sama keluarga itu, kok dalam hati saya apa jangan-jangan saya hamil ya. Padahal itu tuh kejadian itu tidak lama sesudah kami memutuskan untuk stop program. Dan ternyata waktu pas dites, puji Tuhan positif hamil. Di saat kami berdua, saya dan suami saya melepaskan apa yang memang jadi keinginan kita, tapi kita ngikutin apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan akhirnya saat ini saya sudah 2 bulan habis melahirkan anak kedua saya yang namanya Timothy. Dan saya percaya apa yang saya dapat kali ini, yaitu anak kedua, merupakan
hasil dari iman saya karena saya percaya sama Tuhan dan saya setia melayani Tuhan. Cukup sekian kesaksian saya, semoga memberkati semuanya.